Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kaum keempat ingin mempresentasikan teori of Taiwan. Perkenalkan, nama saya Jendra Abzi. Perkenalkan, nama saya Jendra Sudiarto. Perkenalkan, nama saya Anissa Papa. Perkenalkan, nama saya Sarkiran Sosmila. Perkenalkan, nama saya Lepanto. Latar belakang teori of Taiwan. Sekitar 12.000 tahun yang lalu, ketika berakhirnya zaman es yang ditandai dengan peningkatan suhu permukaan bumi, menyebabkan perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan. Kenaikan permukaan laut yang drastis mendorong para penduduk untuk bermigrasi. Persebaran mereka pun telah berubah petani hunian. Pergerakan ke daerah tropis pun terjadi secara masif. Hal ini karena kondisi alamnya memiliki biodiversitas yang tinggi sehingga mampu menyediakan kebutuhan hidup manusia. Sekitar tahun 4.000 sampai 3.000 tahun lalu, Kepulauan Nusantara kedatangan penduduk baru dari Taiwan. Mereka diindikasikan dari Taiwan karena menggunakan tutur bahasa Austronesia. Di Taiwan, orang-orang ini mengembangkan teknik-teknik pertanian dari Tiongkok Selatan. Kemudian mereka beradaptasi dengan lingkungan kepulauan dan belajar untuk menyeberangi selat. Sejak milenium ketiga sebelum Masehi, penduduk tersebut sudah menyebarkan ke arah selatan menuju Filipina dan memasukkan wilayah Nusantara melalui Sulawesi dan Kalimantan. Di sana mereka membawa dan mengembangkan budaya masyarakat Neolitikum. Budaya ini sering dicirikan dengan kehidupan yang menetap serta domestikasi pada hewan dan tanaman. Adanya tokoh pendukung teori of Taiwan. 1. Prof. Dr. Taufik Abdullah. Tokoh pendukung teori of Taiwan salah satunya adalah Profesor Dr. Taufik Abdullah yang merupakan guru besar antropologi Universitas Indonesia. Taufik Abdullah mendukung teori of Taiwan dengan alasan ia pernah meneliti tentang asal-usul bangsa Indonesia. Dalam penelitiannya tersebut, ia menemukan banyak kesamaan bangsa dan budaya antara Indonesia dan bangsa Kepulauan Pasifik dan Taiwan. Yang kedua, Dr. Slamet Muljana. Tokoh pendukung teori of Taiwan adalah Dr. Slamet Muljana yang merupakan sejarawan Indonesia terkenal dengan karya runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan timbulnya negara-negara Islam Nusantara. Slamet Muljana menjelaskan bahwa penyebaran budaya dan bahasa Austronesia ada persamaan dengan bahasa di Kepulauan Pasifik dan Indonesia. Yang ketiga, Profesor Dr. Truman Simanjuntak. Truman Simanjuntak termasuk tokoh teori of Taiwan yang merupakan seorang ahli sejarah dan arkeologi Indonesia yang terkenal. Dukungan Truman Simanjuntak terhadap teori of Taiwan alasannya karena bangsa Austronesia memang asalnya dari Taiwan, kemudian menyebar ke penjuru Kepulauan Pasifik dan Indonesia. Dr. Rustan Leb, tokoh pendukung teori of Taiwan selanjutnya adalah Dr. Rustan Leb yang merupakan teori ahli linguistik Indonesia. Ia melakukan penelitian berbagai bahasa di Indonesia. Pada penelitian tersebut, ia menemukan beragam kesamaan tata bahasa dan kosakata dengan berbagai bahasa di Kepulauan Taiwan dan Pasifik. Sehingga Rustan Leb menyimpulkan bahwa Taiwan adalah asal-asal bangsa Austronesia. 5. Prof. Dr. Koenjarningrat. Prof. Dr. Koenjarningrat merupakan salah satu tokoh yang mendukung teori of Taiwan. Dalam merupakan seorang ahli antropologi Indonesia yang terkenal. Alasan Koenjarningrat mendukung teori of Taiwan adalah adanya kesamaan bahasa dan budaya antara bangsa di Kepulauan Pasifik dan Indonesia. Hal ini menjelaskan jika bangsa Austronesia memang asalnya dari Taiwan. Fakta. Salah satu bukti sejarah teori of Taiwan adalah kegemaran bercerita lewat lukisan di dinding gua. Interaksi online. Banyak yang mengatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Taiwan atau Pulau Formosa. Pendapat ini dikenal dengan teori of Taiwan. Faktor penyebab munculnya teori of Taiwan. Dasar utama dari teori of Taiwan yang pertama yaitu tidak
adanya pola genetika yang sama antara kromosom manusia Indonesia dengan manusia dari bangsa Tiongkok. Masih berdasarkan pada teori ini, bahasa yang dipakai dan berkembang di Nusantara yaitu bahasa yang masuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia. Adanya nama latin manusia purba. Nama latin manusia purba yaitu 1. Meganthropus paleojavanensis merupakan manusia purba tertua di Indonesia. Diperkirakan Meganthropus paleojavanensis sudah ada sejak 1,9 juta tahun yang lalu di wilayah Jawa. Fosil Meganthropus paleojavanensis ditemukan di lembah Sungai Bengawan Solo oleh Pithecanthropus mojokertensis. Dapat diartikan sebagai manusia kera dari Mojokerto. Pithecanthropus mojokertensis ditemukan oleh von Koningwald pada tahun 1936 di Perning, Mojokerto, Jawa Timur. Temukan fosil berupa fosil tengkorak anak-anak, atap tengkorak, rahang atas, rahang bawah, dan gigi lepas. 3. Pithecanthropus erectus. Manusia purba Pithecanthropus erectus ditemukan di desa Trinil, Ngawi, Jawa Timur pada tahun 1891 oleh Eugene Dubois. Fragmen yang ditemukan adalah rahang pendek dan sebagian geraham manusia. Diperkirakan manusia purba ini hidup antara 700.000 hingga 1 juta tahun yang lalu. 4. Homo wajakensis. Homo wajakensis ditemukan pertama kali oleh di Van Rietsoten pada tahun 1889 di desa Wajak, Tulungagung, Jawa Timur pada 1889. Fosil ditemukan yaitu tengkorak, fragmen rahang bawah, dan beberapa ruas tulang leher. 5. Homo soloensis. Homo soloensis merupakan manusia purba yang paling maju dibandingkan dengan manusia purba yang lain. Homo soloensis ditemukan oleh Openlord von Koningwald dan terhar pada tahun 1931 hingga 1933 di Ngandong, Bengawan Solo, dan Sambung Macan, Sragen. Fragmen yang ditemukan adalah 14 tengkorak, 2 tulang kering, dan tulang panggul. Diperkirakan manusia purba ini hidup pada 117 hingga 108 ribu tahun yang lalu. 6. Homo floresiensis. Homo floresiensis ditemukan oleh Peter Brown dan Mike G. Morwood bersama tim Pusat Penelitian Arkeologi Nasional pada September 2003 di Gualiang 2, Flor. Penemuan fosil pada penelitian ini adalah tengkorak manusia berukuran mungil. Mungkin sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Kalau ada salah kata atau kekurangan kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum